Gawat, kekacauan negara di era Jokowi. Kata Luhut, jangan nyinyir kalau enggak ngerti, kita ini punya otak. Jangan terlalu nyinyir kalau tidak ngerti masalah. Kalau perlu, datang, tanya sama kita. Kita kerja kok, kita ini punya otak, kekuatan dan tim bagus. Kata Luhut saat konferensi pers pada Jumat 18 September 2020. Negara jadi kacau. Kekacauan itu hampir di semua aspek. Kita mulai dari aspek hukum, aparat, bahkan institusi hukum terlibat jauh dalam politik. Nggak bisa dibantah itu. BIN, pamer operasi. KPK, dimatikan untuk menyelamatkan orang-orang besar dan kasus besar. Beruntun, RUU diusulkan dan undang-undang ditertibkan untuk melindungi kepentingan korporasi dan oligarki. Undang-undang Minerba, Undang-undang Corona, RUU Omnibus Law, dan RUU HIP. Meski telah secara masif mendatangkan gelombang penolakan dari rakyat, tetap saja dipaksakan. Kekacauan juga terjadi di BUMN. PT Jiwasraya, kebobolan belasan triliun. Pertamina rugi. Komut mencak-mencak. Sebelumnya bilang Pertamina merem saja, untung. Malah rugi. Sekarang bilang data dari Dirut tidak benar. Sungguh kacau. Banyak BUMN dijadikan untuk pinjaman pembangunan infrastruktur. Di antaranya infrastruktur komersial. Artinya dibangun untuk dijual lagi. Total hutang luar negeri BUMN saat ini 835 triliun atau 57,8 miliar US dollar. Naik 15,1% dari bulan Juli. Pada akhirnya, megap-megap untuk bayar hutang. Pertumbuhan ekonomi minus 5,32, berlanjut ke kuartal berikutnya. Artinya, terjadi resesi. Dampak diantaranya pada PHK. Angka pengangguran diperkirakan bertambah 4,2 juta, data Bappenas. Itu pun, kalau Bappenas jujur dan menggunakan standar wajar dalam menghitung. Pemerintah dan DPR sepakat untuk cetak uang 600 triliun. Pakai bahasa yang agak sedikit keren, burden sharing. Mungkin supaya orang awam tidak paham dan tidak menimbulkan gejolak. Cetak uang berlebihan dengan menempatkan BI di bawah eksekutif rawan penyalahgunaan dan berpotensi menciptakan inflasi. Kalau terjadi inflasi, siapa yang nanggung biayanya? Ya rakyat. Anda saat ini beli kopi Rp2.000. Tahun 2021 atau 2022 harganya mungkin bisa naik jadi Rp5.000. Uang Anda berkurang nilainya. Makanya sejumlah orang kaya menukarkan uangnya ke emas atau dolar. Itu orang kaya, orang miskin boro-boro. Dengan undang-undang Corona muncul anggaran 905 triliun. Digunakan secara bebas karena dilindungi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Bebas dari tuntutan pidana, perdata, dan TUN. Bukannya anggaran itu lebih banyak dipakai untuk atasi pandemi atau kurang dari 10%. Tapi justru digunakan untuk injeksi korporasi dan perbankan. Pandeminya cenderung diabaikan. Dampak ekonominya yang terus sibuk diatasi. Ya, seperti menuang air di ember bocor, sia-sia. Dan sekarang baru siuman. Kenapa BI tidak beli saja SBN yang ada di tangan bank-bank itu? Lalu turunkan suku bunga BI rate hingga 0-1% saja, seperti di Singapura 0%, Thailand 0,5%, dan Malaysia 1,75%. BI rate saat ini masih 4%. Meski sudah diturunkan 1% karena dari semula 5% dalam 4 tahap, tapi tidak mampu menahan laju resesi. Dunia usaha tersendat karena suplai likuiditas terhambat. Meski demand besar, para pengusaha juga tidak mampu membayar cicilan bank karena besarnya bunga 8% hingga di atas 10%. Uniknya, uang nasabah bank terus bertambah. Artinya masyarakat lebih memilih menyimpan di bank
daripada menggunakannya untuk biaya konsumsi. Makin parah lagi, uang yang beredar di masyarakat makin kecil. Ini akan memicu naiknya angka kemiskinan. Kekacauan juga terjadi di panggung politik. Isinya para buzzer yang dianggarkan 90,45 miliar rupiah. Masalah apapun sepertinya mau diselesaikan lewat buzzer. Apapun penyakitnya, pasukan bodrek jadi obatnya. Sungguh ngerikan. Belum lagi ketika musim orang gila beroperasi, sebaran teror di berbagai wilayah, di antaranya di Lampung, Palembang, dan Bogor, semakin menambah kekacauan sosial. Di jajaran kementerian, terjadi overlapping. Menkes banyak diam. Lahan corona diambil TNI dan Menko Maritim. Kementerian Agama sibuk mengurusi radikalisme dan sertifikasi mubalik. Menteri Pertahanan diberi tugas untuk mengurusi ketahanan pangan. Makin kacau. Wakil Presiden, bagaimana? Presiden saja lupa menyebut namanya saat berpidato. Soal pandemi, pemerintah gagal mengatasi. Negara lain mulai terbebas. Di negara ini, COVID-19 justru makin mengganas. Rata-rata per hari bertambah 3.000-an orang terinfeksi. Rate mortality nasional 4,1%. Ada 100 orang setiap hari meninggal. Akibatnya, sudah 68 negara melockdown Indonesia. Dalam situasi ini, pemerintah bukannya fokus menyelesaikan, tapi malah saling menyalahkan. Kekacauan bahkan sering muncul seiring dengan kebijakan gubernur DKI. Dalam banyak kebijakan gubernur, pemerintah pusat seringkali mengambil posisi sebagai oposisi, bukan pendukung, dan bersinergi untuk atasi pandemi. Ini hanya sebagian dari potret negara yang bernama Indonesia saat ini, sebuah kekacauan yang belum ada tanda-tanda untuk berhenti. Di lain sisi, kata Luhut, jangan nyinyir kalau tidak ngerti, kita ini punya otak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengkritisi keras orang-orang yang memandang negatif peran krusial dalam menangani pandemi COVID-19. Luhut mengatakan perannya itu sesuai fungsinya sebagai Wakil Ketua Komite 1 Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Juga sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk fokus di 9 wilayah yang kasus COVID-19 paling parah. Jangan terlalu nyinyir kalau tidak ngerti masalah. Kalau perlu, datang, tanya sama kita. Kita kerja kok. Kita ini punya otak, kekuatan dan tim bagus, kata Luhut saat konferensi pers pada Jumat 18 September 2020. Luhut menekankan, perannya tersebut bukanlah sesuatu yang istimewa, sebab dia hanya berperan sebagai manajer yang mengkoordinasikan para ahli untuk menangani pandemi tersebut. Saya dibantu banyak anak-anak muda pintar dari Universitas Indonesia, lulusan Harvard, jadi orang yang sangat berkualitas bantu saya. Saya hanya manajer, dan saya kira saya boleh mengklaim saya manajer yang baik, tegas dia. Luhut pun mengakui, setiap kebijakan tidak ada yang sempurna. Namun dipastikannya, dia bersama dengan tim akan terus berusaha menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 di daerah-daerah yang menjadi klaster penyebaran pandemi COVID-19. Jadi, tidak usah merasa ini tidak bisa, ini tidak bisa. Anda belum pernah mengerjakan, jadi jangan komentar kalau belum paham, kata Luhut.